Anda suka memacu adrenalin dan berani dengan ketinggian? Nah, saat musim liburan nanti, mungkin Anda dapat mencoba aktivitas seru yang satu ini, yaitu bungee jumping. Lokasi untuk melakukan aktivitas ekstrim ini biasanya dilakukan dari atas gedung atau jembatan. Namun dapat juga dilakukan dari balon udara atau helikopter. Nah, kali ini ada salah satu lokasi bungee jumping yang terbilang unik dan menarik, yakni terdapat di sebuah kota bernama Soweto, Afrika Selatan. Lokasinya berada di bekas menara yang digambar berbagai mural oleh para seniman lokal. Awalnya, Orlando Towers hanyalah bekas menara pendingin yang berdiri tegak dan menjadi peninggalan industri. Namun pada tahun 1998, menara ini telah berhenti beroperasi. Lokasi tersebut pun dialihfungsikan menjadi tempat rekreasi dengan tantangan adrenalin. Agar semakin menarik perhatian wisatawan, seorang warga lokal bernama Siepo Mopsiepo memiliki ide dengan mengajak para seniman lokal kota untuk melukis mural warna-warni di badan menara. Semenjak itu Orlando Towers tidak lagi menjadi bangunan dengan warna yang monoton, melainkan lebih berwarna-warni sesuai dengan kreativitas para seniman tersebut. Di tahun 2009 pun juga dibangun jembatan yang dapat menghubungkan kedua menara, sehingga Orlando Towers semakin terlihat megah dan indah. Para wisatawan dapat naik ke puncak Orlando Towers hanya untuk menikmati pemandangan kota Soweto atau melakukan bungee jumping dengan membayar sebesar 80 rand atau sekitar Rp72.000 untuk sekali naik. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Pemirsa, kemajuan teknologi memang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai macam teknologi dibuat agar dapat memudahkan manusia dari berbagai lapisan masyarakat. Tak terkecuali hingga para pengemis yang berada di Tiongkok. Di negara tirai bambu ini, Anda tidak dapat menggunakan alasan tidak memiliki uang kecil atau tidak punya uang tunai ketika dimintai uang oleh seorang pengemis. Mengapa? Karena para pengemis di sana telah menyediakan sedekah non-tunai. Mereka menggantungkan kode QR atau Quick Response di lehernya. Tiongkok sendiri memang sedang memulai transisi ekonomi bebas tunai. Rata-rata masyarakat mempunyai sistem pembayaran yang tersambung pada telepon genggamnya. Sehingga setiap orang memiliki kode QR tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi ekonomi, salah satunya memberi sedekah pada pengemis. Namun di balik kecanggihan teknologi ini, hal tersebut juga memiliki dampak buruk, di mana sejumlah perusahaan memanfaatkan para pengemis untuk mendapatkan data dari para pemberi sumbangan. Perusahaan tersebut mengumpulkan data karena biasanya para pengguna sistem pembayaran seperti ini harus mendaftarkan informasi pribadi mereka untuk melakukan transaksi. Sama seperti data email atau nomor ponsel yang banyak diperjualbelikan di Tiongkok, sekarang ini akun-akun untuk sistem pembayaran non-tunai juga dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Wah, jadi khawatir juga ya apabila data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pendapat Anda? Kalau di Indonesia terdapat kopi luwak, kopi yang diproses dari kotoran binatang luwak, Tiongkok juga tidak mau ketinggalan. Karena di negeri tembok raksasa tersebut terdapat tisu yang terbuat dari kotoran panda. Sama-sama terbuat dari kotoran binatang, namun memiliki manfaat dan berdaya jual tinggi. Pusat Perlindungan Nasional Panda di Provinsi Sichuan telah menandatangani kesepakatan dengan sebuah perusahaan kertas untuk mendaur ulang kotoran satwa lucu itu. Perusahaan kertas akan mengolah kotoran yang kaya akan kandungan serat bambu menjadi tisu bermerek yang bernama Panda Poo. Setiap harinya saja seekor panda dewasa dapat membuang kotoran hingga 10 kg. Setelah itu, kotoran dan sampah dari panda-panda ini akan melewati proses daur ulang rumit yang terdiri dari 60 tahap. Seperti contohnya, pemasakan hingga mendidih, pasteurisasi, dan ekstraksi serat. Hasil dari proses tadi nantinya akan dipasarkan dalam bentuk kertas tisu, serbet tisu, hingga kertas pembersih toilet. Wah, banyak macamnya ya.
Nah, tisu-tisu ini diklaim sebagai tisu yang ramah lingkungan. Untuk harga sendiri, satu kotak tisu Pandapo ini dapat Anda beli dengan harga 43 yuan atau sekitar Rp88.000. Hal ini menyebabkan tisu Pandapo menjadi salah satu tisu mahal di dunia. Tak heran karena prosesnya yang begitu panjang jika dibandingkan dengan proses pembuatan tisu pada umumnya. Ditambah lagi keunikannya karena berasal dari kotoran binatang panda.